Om Swastiastu, alit-alit kelas 4 sareng sami. Puna pigatur rainane mangkin, dumugi sareng sami becik-becik kemanten nggih. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah saja ya. Nah, pada pagi hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar bahasa Bali mengenai aksara Bali. Tetapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aksara Bali. Aksara Bali akehnyane wenten plekutus. Atau aksara Bali banyaknya ada 18. Sani kaanggen nyurat basa Bali lumrah, nanging wenten 16 aksara sane menderbe gantungan. Guru ulangi, aksara Bali banyaknya ada 18. Tetapi yang memiliki gantungan hanya 16. Dan sisanya 2 aksara itu memiliki gempelan. Jadi seperti ini contohnya, kalian bisa lihat aksara Bali akehnyane wenten plekutus ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi aksara Bali banyaknya ada 18 ya. Ada hane, cereke, dete, sewele, megebenge, pejeyenye. Nah, anak-anak, berapa jumlah aksara Bali? Iya, betul sekali. Jadi aksara Bali jumlahnya ada 18 utawi plekutus. Nah, niki wenten gantungan lan gempelan. Jadi aksara Bali yang memiliki gantungannya ada berjumlah 16. Sedangkan gempelan yang memiliki gempelan berjumlah 2. Bu Guru ulangi, 16 aksara memiliki gantungan dan sisanya 2 aksara memiliki gempelan. Nah, aksara apa saja yang memiliki gantungan dan apa saja yang memiliki gempelan? Guru akan bahas, dengarkan baik-baik ya. Hane, cereke, dete. Nah, ini dia menggunakan gantungan. Gantungan tempatnya ada di bawah aksara. Dia disebut dengan gantungan. Menggantung di bawah aksara. Se dan pe dia memiliki gempelan. Namanya gempelan, tempatnya menempel, berada di samping aksara se dan pe. Ya. Jadi 2 aksara yang memiliki gempelan adalah aksara se dan aksara pe. Ingat sekali lagi bahwa gempelan tempatnya berada menempel di samping aksara. Paham? Sedangkan aksara lainnya selain se dan pe, semuanya memiliki gantungan yang tempatnya berada di bawah aksara. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan. Pengangge suara miwah pengangge tengenan. Nah, niki sampun Bu Guru
pernah jelaskan di kelas 3. Penganggih suara ada A, I, U, E, O, dan E. E yang ada garis di atas, E tidak berisi garis di atasnya. Nah, yang pertama ada tedong. Tedong. Tedong tempatnya berada di belakang aksara. Jadi anak-anak, titik-titiknya ini adalah aksaranya. Dan tedong ditempatkan di belakang aksara. Tedong berbunyi A. Selanjutnya ada ulu. Ulu tempatnya ada di atas aksara. Ingat ya, titik-titiknya ini adalah aksara. Jadi ulu tempatnya berada di atas aksara dan ulu bersuara I. Selanjutnya ada suku. Suku tempatnya berada di bawah aksara. Suku berbunyi U. Selanjutnya adalah taleng. Taleng tempatnya berada di depan aksara dan bersuara E. Ingat ya, yang ada garisnya ini adalah E. Selanjutnya, taleng tedong. Tempatnya berada di depan dan di belakang aksara. Jadi aksaranya berada di tengah-tengah. Taleng tedong berada di antara aksara. Taleng ada di depan, tedong berada di belakang. Taleng tedong bersuara O. Dan yang terakhir, pepet. Pepet berada di atas aksara yang bersuara E. Bila tidak ada garis, dia bersuara E. Bila ada garis, dia bersuara E. Guru lanjutkan ya. Nah, niki wastane penganggih tengenan. Penganggih tengenan wenten papat. Penganggih tengenan ada 4. Wenten bisa, surang, cecek, lan adeg-adeg. Sane yang pertama, bisa. Bisa ditulis di belakang aksara yang berbunyi Ingat ya anak-anak, bisa berbunyi bukan H. Surang. Surang ditulis di atas aksara yang bersuara bukan ra, tetapi Ingat ya, tidak ada huruf vokal di belakangnya. Cecek. Cecek berada di atas aksara yang bersuara eng, bukan nga ya, eng. Dan yang terakhir adeg-adeg. Adeg-adeg berada di belakang aksara sane keanggen negul aksara yang digunakan mengikat aksara. Nah, Bu Guru lanjutkan lagi. Imbe sesuratan gantungan. Contoh penulisan gantungan. Perhatikan ya, supaya kalian bisa menulis. Sane pertama yang nomor 1 ada contoh matiang. Nah, matiang. Nah, Bu Guru ingatkan ya anak-anak. Jika menulis aksara Bali, bagaimana kita menyebutkan atau bagaimana kita mengucapkan, seperti itulah yang kita tulis. Misalnya,
Jika sekarang dengarkan ucapan Bu Guru bilang matiang, bukan matiang. Tulisannya matiang, tetapi ketika diucapkan, kita mengucapkannya dengan matiang. Jadi, kita menulisnya juga matiang. Tulis aksara ma dan ta, matia. Jadi, I dan A dia akan berubah menjadi gantungan ya, matia. Karena ada eng di belakang, maka menggunakan penganggit tengenan cecek. Ngerti ya? Ingat, bagaimana kita mengucapkan, seperti itu pula yang kita tulis. Matiang, bukan matiang. Ya, jadi tulisannya matiang, tetapi kita mengucapkannya matiang, maka penulisan aksaranya juga matiang. I dan A dia berubah menjadi gantungan ya, matiang, dan engnya menggunakan cecek. Yang kedua, pantigang. Nah, ini diperhatikan ya, pantigang. Tulis aksara pa, pan. Nah, pan, ti. T harus digantung di bawah en. Mengapa? Agar en ini tetap menjadi huruf mati, agar tidak ada A di belakangnya. Karena kalau T-nya ditulis di samping, maka dia tulisannya akan berubah menjadi panatigang. Paham ya? Jadi, pan agar menjadi pan, agar tidak menjadi pana, maka T-nya digantung di bawah en. Panti. Diisi ulu supaya dia berbunyi I. Panti. Ga. Ga. Karena ada eng di belakang, maka diisi cecek. Pantigang. Paham ya? Contoh yang ketiga, bance. Nah, bance. Bance. Ba, tulis ba. Nah, di sini ada aksara N dan C yang bertemu. Aksara N dan C apabila dia bertemu, N akan berubah menjadi nye. N akan berubah menjadi aksara nye. Dan C akan digantung di bawah nye. Bu Guru ulang, apabila ada aksara N dan C bertemu, maka N akan berubah menjadi nye. Dan aksara C digantung di bawahnya. Diisi ulu agar berbunyi ci, dan ada di belakang, maka menggunakan penganggit tengenan bisa. Ya, bance. Contoh selanjutnya, yang keempat, metangke. Nah, metangke. Ma, tulis dulu ma, setelah itu tulis ta, mata. Ini ada eng, tetapi eng yang di tengah-tengah tidak boleh menggunakan cecak seperti eng yang ada di belakang kata. Jika ada di belakang, seperti contoh nomor 2 ini, boleh menggunakan cecak, tapi di contoh nomor 4, eng-nya berada di tengah-tengah. Jadi, tidak boleh menggunakan cecak, melainkan tetap menggunakan aksara nga. Mata nga, supaya hilang dia a-nya, karena di sini kan tidak ada a ya, hanya eng, maka k-nya dia harus menggantung di bawah nga, diisi ulu agar berbunyi ki, dan ada di belakang, maka ditulis
dengan bisa. Jadi matangke. Paham ya? Ingat. Yang kelima, ada Banjar. Nah, susuratan Banjar. Ba, tulis ba. N dan J bertemu, dia juga sama aturannya dengan contoh nomor 3. Jika N dan C bertemu, maka N akan berubah menjadi nye. Begitu juga dengan N dan J. Bila mereka bertemu, maka N akan berubah menjadi nye, dan ja ini akan digantung di bawahnya. Jadi, bila N dan J bertemu, atau N dan C bertemu, maka N akan berubah menjadi nya, dan aksara selanjutnya digantung di bawahnya. Setelah itu di belakang ada Ingat ya, Banjar. Bukan Banjara. Karena dia di belakang, maka menggunakan pemanggil tengenan surang. Jadilah Banjar. Nah, Bu Guru berikan catatan sedikit ya. Susuratan NJ miwah NC. Aksara N wenang kegentosin nganggen aksara nye. Artinya, bila ada penulisan NJ atau NC seperti contoh nomor 3 dan nomor 5, ini ada Bance, ada NC, Banjar, ada NJ, maka aksara N-nya patut diganti menggunakan aksara nye. Ya, N-nya patut diganti dengan aksara nye. Contoh rikala nyurat pance. Nah, ini nak. Ada N dan C. Maka pa, N-nya berubah menjadi nya, dan aksara berikutnya digantung. Ya, pance. Contoh yang kedua, panja. N dan J bertemu, maka N akan berubah menjadi nye, aksara berikutnya digantung, dan ada ek di belakang. Tulis dulu aksara K, biar A-nya di belakang ini hilang karena ini panja ya, bukan panjaka. Kalau panjaka kalian tidak usah gunakan adek-adek, tapi karena ini panjak, tidak ada A di belakangnya, tidak ada huruf vokal, maka patut tegul nganggen adek-adek. Harus diisi adek-adek. Ya, paham ya? Nah, Bu Guru lanjutkan lagi. Imbel sesuratan gempelan. Yang tadi gantungan, sekarang gempelan. Gempelan ada berapa tadi? Benar, jadi ada 2 aksara yang memiliki gempelan, yaitu aksara sa dan aksara pa. Nah, contoh yang pertama, with saking. With saking. Bagaimana cara menulisnya? Tulis wa, diisi ulu agar berbunyi wi. Setelah itu tulis with. Nah, T-nya ditulis ta, with. Sa, biar tidak menjadi wita, maka with ini sa-nya harus digantung. Sa-nya harus digempel maksudnya ya. Megempelan sa. Ingat gempelan sa itu terdiri dari suku dan gempelan pa. Jadi gempelan sa jadi satu di sini. Ya. Jadi ini gempelan sa terdiri dari suku dan gempelan pa. With sa, king, ka, diisi ulu agar ki, dan karena ada eng di belakang maka menggunakan cecek. With sa, king. Paham ya? Contoh yang kedua, bangsung. Nah, bangsung. Ba,
Karena eng-nya berada di tengah-tengah, sekali lagi seperti yang tadi, tidak boleh menggunakan cecek. Yang boleh menggunakan cecek apabila eng-nya di belakang. Jika berada di tengah-tengah, tetap menggunakan aksara nga. Banga. Nah, banga supaya tidak menjadi bangasung, caranya adalah sa-nya digantung. Bang supaya jadi bang gitu ya. Jadi sa-nya digantung. Bang, gantungan sa dulu. Gempelan sa, maaf, gempelan sa maksudnya. Setelah itu diberi suku agar berbunyi su. Dan eng yang di belakang silahkan menggunakan cecek. Ingat, sekali lagi guru ulangi bahwa apabila ada eng di tengah-tengah kata, tidak boleh menggunakan cecek, melainkan tetap menggunakan aksara nga. Tetapi apabila eng itu berada di akhir kata, silahkan menggunakan cecek. Paham ya? Contoh yang ketiga, samsat. Nah, samsat. Ditulis dulu sama, supaya A-nya hilang di belakang ma-nya ini, di belakang M-nya, maka sa-nya menggunakan gempelan, samsa. Ada T di belakang samsata. Supaya tidak jadi samsata, maka diikat dengan adek-adek. Samsat, maka tanya menjadi et, ya, samsat. Contoh yang keempat, lampit. Nah, lampit, lam, ma, supaya a-nya hilang di belakang em, maka pa-nya menggunakan gempelan pa. Lam, pa, diisi ulu jadi lampi, dan t, ta, diikat dengan adek-adek. Jadi lampit. Contoh yang kelima, sumpel. Su, sa dipakaikan suku jadi su, suma. Setelah itu menggunakan gempelan pa agar hilang a-nya di belakang m agar menjadi em, sum, pakai gantung gempelan pa. Sumpel, nah, menggunakan pepet, sumpel, kayak la, dan la-nya ini diikat dengan adek-adek supaya jadi sumpel. Paham ya sampai di sana? Nah, selanjutnya sesuratan adek-adek. Adek-adek adalah tanda yang dipakai untuk mematikan bunyi vokal A atau E pada suatu aksara wianjana. Tanda adek-adek hanya boleh ditulis pada akhir kalimat atau tepat sebelum tanda cari. Nah, contoh rikala nyurat bapake, bapaka, manaka. Sekarang supaya dia menjadi bapak dan mana, jadi huruf vokal yang di belakang ini hilang, ini a-nya hilang, ini a-nya hilang. Caranya adalah dengan menggunakan adek-adek. Jadi contohnya menjadi begini. Bapak. Ba yang awalnya bapaka menjadi bapak dan diisi adek-adek. Maka dia berbunyi bapak. Jika tidak ada adek-adek, dia menjadi begini. Bapaka. Begitu juga dengan manaka. Mana. Manaka. Tegol nganggen adek-adek. Apang dados. Mana. Jika tidak menggunakan adek-adek, dia jadi seperti ini. Manaka. Paham ya? Nah, jadi anak-anak, sampai di sana dulu materi aksara Bali hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Guru sampaikan.
Nah, untuk tugas, Bu Guru akan sampaikan melalui WA. Bu Guru akhiri dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.